Yeah. Kalau meminjam istilah dari creative coaching dari Denmark, Katia Hunter itu dia bilang creativepreneur itu adalah seseorang yang menjalankan bisnis kreatif dengan cara yang kreatif tentu saja. Nah, saya ke Kang Epul nih. Jadi Kang Epul juga sahabat media perubahan. Beliau adalah seorang kreativepreneur juga. Saya bilang seperti itu. Kenapa? Karena seorang YouTuber itu juga kreativepreneur gitu loh salah satunya. Kang Epul. Hari ini memang luar biasa ya. Ini era disrupsi. Seluruh tatanan berubah total. Bahkan bukan hanya dialami oleh UMKM, tapi juga oleh pemain-pemain besar. Anggaplah misalkan yang kita dengar kemarin dapat cuan sangat besar itu bisnis PCR sama bisnis antigen, swab antigen. Nah, ini bagaimana dengan situasi setelah sekarang semakin menurun, modal yang sudah sangat besar dikeluarkan, mungkin ratusan miliar untuk beli alat tes PCR dan sebagainya, kan sekarang gigit jari nih gitu. Dengan semakin tidak diberlakukannya PCR untuk perjalanan domestik. Dan apa yang mereka lakukan, yang saya tahu dalam analisa bisnis mereka akan melakukan persis seperti Kang Jarod bilang tadi, switch. Dia akan melebarkan, dia akan menggeser sedikit gitu pada wilayah-wilayah yang tidak terlalu berjauhan, misalkan alat kesehatan atau pemeriksaan tes kesehatan yang lainnya selain PCR dan swab. Nah, saya kira tentu buat mereka mudah-mudah saja, modal besar ya, kapitalnya besar gitu. Tapi buat kita-kita ini yang ya anggaplah misalkan teman-teman di sini juga yang masih berpikir buat makan hari ini apa juga itu kan masih banyak gitu. Jadi kreatif ala orang besar dengan ala orang kecil tentu pasti berbeda jauh, tapi konsepnya sama. Nah, Kang Ijul tadi sudah sampaikan, kita harus menggeser sudut pandang, kita harus sedikit menggeser paradigma berpikir kita. Jangan jauh-jauh sih, sedikit saja gitu. Nah, ini yang menarik yang terjadi pada kasus saya sendiri, Kang. Saya kan dunia saya itu konsultan psikologi untuk pengembangan SDM, psikotes dan sebagainya. Ketika masuk pandemi tentu seperti banyak industri yang lain tiarap. Nah, akhirnya kan saya bersama teman-teman di sini juga berpikir apa yang bisa kita lakukan. Jangan sampai kita diam-diam saja gitu kan. Kita harus bergerak terus. Ya akhirnya kita memutuskan untuk memulai dunia baru. Itu media. Media perubahan ini salah satunya. Jadi kita mulai memproduksi video-video, kita masukkan ke YouTube, ke beberapa platform yang lain. Dan disitulah kemudian akhirnya teman-teman juga bisa beraktivitas kembali. Bahkan yang menarik itu Kang, semakin kesini ini kan semakin mereda nih. Permintaan sudah mulai banyak lagi. Permintaan psikotes, training dan segala macam. Justru kami tolak dulu. Ya karena kita lagi fokus. Kayaknya dari YouTube lebih menjanjikan. Ya gini Kang, kalau untuk YouTube ini menarik sekali karena ini menjadi media yang sangat efektif untuk perjuangan kita, untuk perjuangan umat Muslim. Jadi urusan hasil memang sebetulnya ini perlu saya buka juga nih buat teman-teman semua yang tahu saya Full Zaman Channel ya, bahwa yang kita dapatkan hari ini tentu itu jauh lebih kecil dibandingkan ketika kita berada di bidang konsultan psikologi. Itu sekali kegiatan Kang, training di hotel mana segala macam itu udah bisa ratusan juta gitu. Tergantung jumlah peserta tentu. Dan dari situ juga sudah 20-25% sudah jadi profit gitu. Nah, tentu tidak sebanding, tapi yang terpenting kan bagaimana roda ekonominya bisa tetap berjalan, tim di sini tetap bisa bertahan, bisa tetap menghidupi keluarganya gitu. Dan tentu kita juga terus akan membuka ruang-ruang lain gitu. Bagaimana pendapatan-pendapatan yang bisa kita dapatkan, teman-teman dapatkan bisa terus meningkat. Tentu juga kita melakukan terus-menerus sebuah evaluasi, kita melakukan sebuah terobosan-terobosan baru. Kita bicara UMKM itu khususnya adalah mikro, kecil dan mikro ya Kang Jarod. Saya jadi ada pertanyaan begini, sebetulnya orang itu masuk ke sektor UMKM itu apakah karena memang ia ada passion sebagai seorang pengusaha, pebisnis, atau karena faktor kecelakaan?
Kang Jarot. Saat ini setelah 2 tahun yang kemarin pandemi itu banyaknya kepepet, Kang. Kepepet. Kepepet. The power of kepepet. 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 Ya. Kenapa bisa dikatakan kepepet? Karena memang PHK tidak punya lagi pendapatan income. Iya. Sementara kebutuhan itu juga banyak yang harus dipenuhi. Kalau tidak disolusikan mungkin akan tanda kutip ya, tidak akan menjadi sebuah pertumbuhan nantinya. Nah, ini kan sebenarnya yang mendorong para kayak sekarang ya Kang ya, dengan platform baru salah satunya TikTok itu banyak memunculkan ini Kang, memunculkan sebetulnya kreatifpreneur di situ. Karena enaknya yang kalau saya kenapa bukan mempromosikan salah satu aplikasi itu, tapi gini, di YouTube mungkin kalau kita mau jualan mesti kontak dulu atau apa dulu. Di TikTok itu Kang, bahkan sampai dakbil untuk satu masker saja dari 25 sekarang bisa 7.000 Kang. Dan itu kenceng banget penjualannya Kang Jul. Nah, jadi sekalian mungkin ya salah satu solusi juga buat teman-teman atau yang dengar channel ini juga. Kenapa nggak coba jualan aja semampunya di TikTok? Saya nggak mampu, saya apa, bodo amat. Yang penting proses dulu seperti tadi Kang Epul. Kan itu untuk switch rel yang dari psikolog atau misalnya biasa konsultasi, training atau apa, itu kan nggak mudah untuk lari ke YouTuber. Berbicara offline dan berbicara online seperti ini nggak gampang Kang. Kalau tidak terbiasa mungkin malah gugup ya Kang ya. Malah apa ya, nervous lah banyak, tapi nggak apa-apa. Karena saya juga punya TikTok, tapi TikTok yang saya isi sebetulnya diisi dengan hobi saya Kang. Tidak diisi dengan, belum diisi dengan yang kreatif ini. Saya isi dengan seperti itu Kang. Saya tidak meng-create di situ untuk apa ya, karena memang kalau namanya TikTok, kalau jualan yang benda itu bisa dikirim via kurir Kang. Tapi kalau yang misalnya jasa, misalnya salah satu yang bela diri yang saya lakukan itu harus ada di tempat di lokal. Tadi kalau memang ternyata lebih banyak pelaku UMKM sekarang ini karena faktor kepepet, apakah itu seberapa besar dampaknya terhadap keberlangsungan usaha yang dimiliki gitu loh? Saya lihat ada yang memang dia tanda kutip passionnya tumbuh dan dia fokus di situ, sebetulnya bisa besar Kang, bisa bertumbuh deh. Artinya ketika bantuan pemerintah dalam bentuk liquid, artinya fresh money, uang gitu, apakah bisa menjawab itu gitu loh? Apakah menyentuh persoalan dasarnya gitu loh? Kalau mau jujur, sebetulnya bisa. Bisa. Kenapa bisa gitu? Karena gini contohnya, kan tadi saya udah bicara nih salah satu untuk the way untuk kreatifnya kan. Yaitu beli saja yang tadi misalnya kita dapat dari pemerintah itu nilai nominal, bisa dibelikan handphone. Entah itu handphone bekas yang masih bagus ataupun handphone yang memang baru tapi cukup deh buat seperti ini. Nah, tinggal mungkin kalau yang punya istri, bantu deh sama istrinya untuk untuk shoot, untuk seperti apa. Karena ternyata seperti ini Kang. Ketika salah seorang suaminya punya hobi misalnya angkat berat atau bodybuilding atau fitness, dibuat sebuah kegiatan yang rutin oleh istrinya, ternyata dia dapat endorse minuman kesehatan loh Kang. Dan belum viewernya sendiri ternyata bagus loh. Seperti yang Kang Iqbal bilang, sempat ya saya juga tonton dia salah satu subscribe-nya ataupun yang di TikTok untuk Saiful Jaman tuh. Bisa ribuan nonton. Kan kalau misalnya logikanya 6.000 yang nonton, kita jual produk ya Kang ya. 6.000 yang nonton, kalau 10% berapa Kang? Lumayan. 600. Nah, kalau 600 anggap saja sekitar 60 yang beli satu hari kan lumayan Kang sebetulnya. Gitu. Jadi kalau memang mau dikorelasikan pemberian support dari pemerintah dengan kreatif pemikiran, maka sebetulnya ada solusi. Idealnya kan begitu. Betul. Tetapi sekarang kan banyak yang kejadian bahwa usahanya itu tidak berkembang ya. Nah, ini berarti kan ada korelasinya dengan karakter. Nah, saya ke Kang Epul, kebetulan beliau juga seorang psikolog ya. Bagaimana Kang Epul melihatnya itu? Ya, menarik ketika kita membahas passion. Jadi passion itu seringkali dijadikan dalih. Kita harus punya passion dulu di situ. Kalau nggak ada passionnya sulit. Nah, bagaimana dengan kondisi kepepet seperti hari ini? Nggak ada passion saya jualan, tapi mau gimana lagi? Nah, saya kira kuncinya adalah pada kalau tadi switch bentuk usaha, ini ditarik lebih jauh lagi ke atas, switch pikiran kita gitu, mindset kita. Gitu. Jadi persoalan passion itu sebetulnya itu persoalan nomor kesekian. Itu karena tergantung mindsetnya dulu. Nah, sekarang
dia kan harusnya bisa mengelola pikirannya. Oke, saya sekarang di PHK, kemudian tidak ada yang bisa saya lakukan kecuali saya berjualan. Apakah berjualan ini akan saya lakukan dicoba sekedarnya saja gitu, atau saya akan memanfaatkan ini semaksimal mungkin 100% usaha akan saya lakukan di sini. Saya akan belajar dari YouTube, dari Google dan sebagainya. Nah, itu kan dua penyikapan yang berbeda. Dan ketika kita memilih untuk menjadi sebuah kegiatan yang total, saya kira passion sih ngikutin lah. Misalkan kan gini, siapa sih yang nggak suka duit kan gitu ya? Semuanya kan pasti akan berupaya untuk mencari uang. Nah, tinggal memang benar harus didekatkan pada karakter kepribadian kita. Nah, tinggal nanti kita memilih gitu kan, cara apa yang lebih cocok dengan kita. Apakah kita akan berjualan dengan memproduksi barangnya gitu. Wah, saya sih ribet sih nggak mau. Kan bisa distribusinya gitu kan. Dengan cara menjadi reseller, bisa menjadi dropshipper segala macam. Nah, bahkan banyak sekarang perusahaan yang didirikan sebagai dropshipper. Saya tahu persis itu ada, bahkan tempatnya saja itu di pelosok, di Sumedang ya. Sumedang pun bukan Sumedang kota, Sumedang pelosok. Itu ada satu ruko isinya pegawainya 20 orang dan semuanya menghadapi komputer, laptop masing-masing. Apa yang mereka lakukan? Dropshipper. Jadi dengan dropshipper saja itu bisa Hidup ya jadinya. hidup dan ya tadi memperkerjakan 20 orang. Tentu ownersnya jauh lebih sejahtera. Berarti mindset ya Kang Epul ya. Itu berarti yang masih kurang bisa dibilang seperti itu Kang Jarod di para pelaku, sebagian besar pelaku UMKM. Betul Kang, itu yang saya amati sejak saya turun kemudian sebagai juga saya bahkan sampai ambil certified coach ya Kang ya untuk coba untuk bisa menyelami apa sih sebetulnya yang menjadi solusi buat para UMKM. Ternyata memang ada salah satu yang tadi dibilang sama Kang Epul, jadi mindset sendiri itu juga menghalangi untuk ada perubahan. Karena tidak mudah Kang ketika memang mau ke helikopter view kemudian di switch ke sana. Rata-rata kan kalau UMKM yang ada, maaf ya, emak-emak kan. Emak-emak ataupun misalnya kalau misalnya yang mau lebih muda biasa turun ke startup. Kalau startup mereka sudah pure mindset bisnis kan sebenarnya. Memang satu hal yang menjadi kunci dasar itu adalah mindset. Tapi apakah dengan mindset selesai? Tentu tidak gitu. Karena secara hubungan kita bersosial, kita berinteraksi dengan manusia, maka di situ pula ada pengaruh lingkungan. Jadi pertama mindset dulu, switch. Oke, kita akan, karena nggak ada pilihan lain, berarti ini satu-satunya jalan yang akan saya lakukan. Setiap yang saya lakukan, saya harus total, karena persiapan harus matang, karena gagal dalam mempersiapkan sama dengan mempersiapkan kegagalan. Gitu kan. Totalitas adalah jalan ninjaku, misalkan kan ini. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah kita harus ketemu dengan orang, kita harus ngobrol dengan orang yang sama gitu, yang prime-nya sama, yang sama-sama akan menggeluti dunia usaha misalnya. Jangan kita bergaul dengan para PNS misalkan yang para safety player gitu. Nah, kalau bermain di sini ini akan mengganggu. Sebaik apapun mindset kita ketika lingkungannya tidak mendukung, maka sulit. Kan Rasul pun kalau kita belajar dari sejarah Rasul pun hijrah kalau lingkungannya sudah tidak kondusif gitu. Jadi ini pun sama, kita harus hijrah kemana? Ya ke komunitas teman-teman yang sama-sama menggeluti bidang itu gitu, atau yang sama-sama berprofesi sebagai entrepreneur misalkan. Itu saya kira dua kunci yang harus dilakukan.